selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini adik-adik akan belajar bersama Kak Intan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Agar pembelajaran kita lebih semangat, kakak punya lagu nih, adik-adik simak ya. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, setelah adik-adik menyimak lagu tersebut, adik-adik sudah tahu belum? Kali ini kita akan belajar mengenai apa? Betul, kali ini kita akan belajar mengenai sholat. Setelah kalian kemarin-kemarin belajar mengenai syarat sah sholat, syarat wajib sholat, kemudian rukun-rukun sholat, kali ini bersama kakak kalian akan belajar mengenai sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama yaitu sunnah-sunnah sholat. Adik-adik sudah tahu belum apa sih sunnah itu? Nah, sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, ketika kalian mengerjakan sholat, adapun hal-hal sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Adapun sunnah-sunnah sholat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih Kak? Takbiratul ihram adalah takbir pertama ketika kita hendak melaksanakan sholat, yaitu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua tangan ini adalah sunnah-sunnah sholat, jadi yang dianjurkan di dalam sholat. Kemudian sunnah yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari tasyahud awal. Nah, kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku. Jadi ketika hendak ruku kita mengangkat tangan dengan mengucap Allahu Akbar, kemudian kita dalam posisi ruku. Kemudian setelah ruku, kita bangun dari ruku juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi saat posisi ruku kemudian bangun, Sami Allahu liman hamidah, ini kita dianjurkan mengangkat kedua tangan. Kemudian saat bangun dari tasyahud awal ya adik-adik, kita juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi dari tasyahud awal kemudian bangun Allahu Akbar. Nah, ini kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu bersedekap ketika berdiri. Jadi bersedekap ketika berdiri ini termasuk dalam sunnah-sunnah sholat. Kemudian yang keempat yaitu mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Jadi sunnah kita dalam sholat yaitu mengarahkan pandangan kita ke arah tempat sujud, tidak melirik-melirik kemana-mana ya adik-adik. Kemudian yang kelima yaitu membaca doa kunut ketika sholat subuh rakaat yang kedua setelah i'tidal tumanina. Nah, bacaan doa kunut itu seperti apa sih? Ini dia. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait,
وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian sunnah yang keenam yaitu bertasbih ketika rukuk dan sujud. Nah, adik-adik sudah tahu belum bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud? Nah, ketika rukuk kita diajarkan untuk membaca tasbih yaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kemudian untuk sunnah yang ketujuh yaitu membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Nah, kalian sudah tahu belum doa duduk di antara dua sujud itu seperti apa? Ini dia. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sunnah yang ke-8 yaitu sunnah yang terakhir yaitu mengucapkan salam yang kedua. Nah, salam yang pertama adik-adik sudah tahu kan, salam yang pertama merupakan rukun sholat, jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang salam yang kedua yaitu sunnah sholat, jadi dianjurkan jika dilakukan mendapatkan pahala. Nah, untuk materi kita yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini hal-hal yang membatalkan sholat ada 8, yaitu yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat dan memutuskan rukun sholat ketika kalian belum selesai mengerjakannya. Nah, meninggalkan rukun sholat itu seperti apa? Kemarin-kemarin sudah dijelaskan ya, rukun-rukun sholat itu apa saja? Coba sebutkan satu rukun sholat. Betul, rukun sholat. Salah satu rukun sholat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika kalian sholat sendiri di rumah, kemudian kalian lupa membaca surat Al-Fatihah atau sengaja meninggalkan, berarti sholat kalian batal ya adik-adik. Kemudian yang dimaksud dengan memutuskan rukun sholat ketika kalian belum selesai mengerjakannya, contohnya yaitu saat kalian sholat sendiri di rumah, kemudian kalian membaca surat Al-Fatihah dan hanya sebagian sampai contohnya ihdinas siratal mustaqim, kemudian kalian langsung rukuk, otomatis sholat kalian batal ya adik-adik. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan kedua yaitu kalian tidak memenuhi salah satu syarat sholat seperti berhadas. Jadi ketika kalian hendak sholat kemudian lupa, tidak wudu, nah itu akan membatalkan sholat. Dan ketika kalian terbuka auratnya, itu juga termasuk membatalkan sholat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu berbicara ketika sholat. Nah, adik-adik pasti masih banyak yang berbicara ketika sholat ya, berbisik dengan temannya misal. Nah, itu salah satu hal yang membatalkan sholat, jadi jangan dilakukan lagi ya adik-adik. Kemudian untuk hal-hal yang membatalkan sholat keempat yaitu banyak bergerak dengan disengaja, seperti ini, nepuk-nepuk pundak temannya. Nah, itu banyak bergerak. Kemudian pas takbir Allah, nah ini banyak bergerak ya adik-adik. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, untuk yang kelima yaitu makan dan minum. Nah, adik-adik, ketika kalian mengerjakan sholat, jangan sampai kalian dengan makan atau minum ya, karena itu membatalkan sholat.
Nah, untuk hal yang membatalkan sholat yang keenam yaitu menambah gerakan sholat. Seperti ketika kita bangun dari sujud rakaat yang pertama, kita tidak boleh mengangkat kedua tangan saat takbir ya adik-adik. Itu termasuk menambah gerakan sholat dan termasuk hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, hal-hal yang membatalkan sholat adalah tertawa. Nah, adik-adik pernah gak tertawa ketika sholat? Misal tertawa dengan temannya, hihihi, itu membatalkan sholat ya adik-adik. Tapi ketika kita batuk, nah batuknya harus batuk beneran ya, nggak batuk main-main. Kemudian kita bersin, jadi batuk, bersin, itu tidak membatalkan sholat. Ya, saat imam belum membaca takbiratul ihram, kemudian kalian membaca takbiratul ihram, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saat imam belum ruku, belum posisi ruku dan kalian sudah melaksanakan ruku. Nah, jadi dua rukun saat belum takbiratul ihram dan belum melaksanakan ruku seorang imam. Nah, kalian sudah mengerjakan itu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu tadi adalah sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kali ini kalian dapat dua materi ya, belajar bersama Kak Intan, yaitu hal-hal atau ucapan yang dianjurkan untuk kita lakukan saat mengerjakan sholat karena itu mendapatkan pahala. Nah, yang kedua yaitu hal-hal atau ucapan yang harus kita hindari atau tidak kita lakukan saat kita melaksanakan sholat karena itu akan membatalkan sholat kita dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi untuk hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Apabila kurang lebihnya, kakak mohon maaf ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat belajar di rumah bersama Bunda ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.